Salam, selamat siang. Perkenalkan nama saya Sylvia Manobe. Saya dari kelas A, semester 2 Prodipak. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang periodisasi sejarah gereja di Indonesia. Nah, di sini ada 5 periodisasi yang saya akan jelaskan. Nah, yang periode pertama menjelaskan tentang periode misi awal abad ke-16 hingga abad ke-19. Nah, periode yang pertama ini menjelaskan tentang kedatangan para misionaris. Nah, pada abad ke-16, kedatangan para misionaris Katolik dan Protestan pertama ke wilayah yang kini menjadi Indonesia. Nah, misi Katolik dimulai dengan kedatangan Francis Xavier pada tahun 1546. Nah, sementara misionaris Protestan seperti Wilburtus dan Albertus tiba pada abad ke-19. Nah, periodisasi yang kedua lagi menjelaskan tentang pertumbuhan gereja. Nah, periode yang kedua ini menjelaskan tentang periode pertumbuhan gereja dari abad ke-19 hingga abad yang ke-20. Pada abad ke-19, gereja-gereja mulai berkembang di Indonesia dengan semakin banyaknya orang pribumi yang menjadi anggota gereja. Nah, gereja-gereja mulai membuka seperti sekolah, rumah sakit, dan lembaga sosial lainnya untuk membantu dan melayani masyarakat sekitarnya. Nah, yang periode ketiga lagi menjelaskan tentang periode perkembangan. Nah, periode ini dari awal abad ke-20 hingga 1945. Selama periode ini, gereja di Indonesia aktif dalam mendukung perjuangan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Gereja juga melibatkan dalam perjuangan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Periode yang keempat. Periode yang keempat ini menjelaskan tentang pasca kemerdekaan. Nah, yang periode keempat ini dari 1945 hingga era reformasi. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, gereja terus berperan dalam pembangunan negara dan masyarakat. Nah, gereja juga mengalami tantangan dan perubahan dalam menghadapi perkembangan sosial dan politik di Indonesia. Nah, dan yang terakhir, periode yang kelima menjelaskan tentang era reformasi. Periode yang terakhir ini menjelaskan era reformasi dari 1998 hingga sekarang. Pasca reformasi pada tahun 1998, gereja di Indonesia terus berperan dalam memperjuangkan hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan perdamaian. Gereja juga terlibat dalam membangun dialog antar agama dan perjuangan keadilan sosial. Nah, dari 5 periode ini kesimpulannya adalah setiap periode dalam sejarah gereja dan Indonesia memiliki peran dan tantangan yang unik, mencerminkan dinamika hubungan gereja dengan masyarakat dan negara. Sekian dari materi saya.
Terima kasih. Shalom.